Saudara-saudari yang terkasih, beberapa hari yang lalu umat Kristen Indonesia dikejutkan oleh tindakan beberapa anak yang menghancurkan kuburan Kristen di Solo. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Wali Kota Solo, Pak Gibran Rakabumi, yang sudah menindak tegas pada mereka yang menjadi pelaku. Tindak tegas kepada pelaku menjadi sangat penting. Ini untuk menjaga Indonesia, untuk menciptakan kerukunan di antara sesama anak bangsa. Karena kapan lagi kita hidup bersama, berdampingan dalam damai, kalau kita tidak memulainya hari ini. Jadi dengan bertindak tegas terhadap pelaku, ya kita sedang berupaya untuk merawat Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik, menjadi bangsa yang lebih mengedepankan dan menjunjung toleransi di antara sesama. Untuk diketahui bahwa dalam Lumen Gentium artikel 49, di situ secara terbuka atau secara jelas menulis bahwa gereja itu ada 3 bagian, ya. Gereja, ya. Ada namanya gereja jaya atau gereja mulia. Lalu yang kedua ada namanya gereja yang menderita atau gereja yang ada dalam penantian. Juga ada gereja yang sedang bersiarah, ya. Gereja jaya, gereja dalam penantian, dan juga gereja siarah. Gereja jaya ini mencakup orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah diselamatkan. Dalam gereja jaya ini, yaitu mereka yang sudah menikmati surgawi. Di situ ada santo santa, ada para martir gereja, ya, orang-orang yang dibunuh, ya, orang beriman yang dibunuh karena mempertahankan iman, juga ya, atau orang-orang yang sudah ditebus karena penderitaan Yesus. Mereka sudah menikmati indahnya kehidupan surgawi. Lalu yang kedua ada yang namanya gereja dalam penantian, gereja yang menderita. Gereja yang menderita itu mencakup orang-orang yang sudah meninggal, mereka yang ada di dalam kuburan. Ya. Ingat bahwa mereka yang di dalam kuburan itu tidak bisa membantu, tidak bisa menolong dirinya sendiri. Ya. Maka dalam gereja ada tanggal 2 November, ya, atau gereja jadikan tanggal 22 November itu sebagai hari arwah. Gereja dunia mendoakan, ya, keluarganya, saudara-saudarinya yang sudah meninggal, yang dikubur itu, supaya mereka segera mendapat pertolongan dan pengampunan dari Allah. Jadi kuburan itu bukan hanya sekedar seolah-olah perhentian terakhir bagi orang yang sudah meninggal. Tidak, karena bagi gereja itu juga punya makna tersendiri. Artinya orang meninggal atau orang mati itu bukanlah situasi akhir, bukan. Tapi mereka justru merasakan dan menikmati secara langsung pengalaman Kristus yang mati. Ya. Sementara gereja bersiarah, ya, adalah mencakup semua umat Katolik yang masih hidup, yang masih berjuang melawan beratnya kehidupan, tantangan-tantangan iman, ya, dan juga persoalan-persoalan manusiawi lainnya. Jadi itu namanya gereja bersiarah, ya. Arti umat Katolik yang masih hidup, yang masih bersiarah, yang masih ada di tengah dunia. Jadi antara ketiga gereja ini, baik gereja jaya, gereja mulia, mereka yang sudah menikmati keselamatan atau buah penderitaan Yesus, juga gereja dalam penantian, orang-orang yang meninggal, juga gereja yang masih hidup, ya. Misalnya saya sebagai gereja yang hidup, umat-umat Katolik lainnya
ya, atau umat Kristen lainnya, itu ada hubungan satu kesatuan, ya. Itu ada hubungan satu kesatuan. Ya. Tidak berarti bahwa seolah-olah kalau sudah meninggal bahwa mereka bukan lagi sebagai anggota gereja, atau tidak ada hubungannya lagi dengan gereja jaya ataupun gereja yang masih bersiarah atau gereja yang masih berjalan di dunia ini. Tidak, tapi itu merupakan satu kesatuan, ya, satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan, ya. Sehingga ketika penghargaan terhadap gereja yang hidup, ya, itu sama halnya, sama juga ketika kita harus menghargai mereka yang sudah meninggal atau sudah mati, ya, yang ada di kuburan itu. Maka gereja selalu memberikan perhatian terhadap orang-orang yang sudah mati. Sehingga ketika melihat peristiwa yang terjadi di Solo, ya, penghancuran penguburan Kristiani, bagi saya pribadi ini adalah sebuah kekerasan terhadap kehidupan iman lain. Sesuatu yang tidak bisa dibiarkan, sesuatu yang tidak bisa ditolerir, ya. Maka ya negara, dalam hal ini pemerintah Solo harus mengambil tindak tegas terhadap peristiwa ini, sehingga tidak berkelanjutan dan juga tidak menjalar ke daerah atau ke tempat-tempat yang lain. Karena ini akan sangat membahayakan kesatuan dan kerukunan di antara kita. Satu hal yang perlu kita ketahui juga bahwa, ya, dalam gereja Katolik itu ada namanya dosa sakrilegi, ya, dosa sakrilegi. Saya menyebut berapa hal. Dosa sakrilegi itu, ya, mungkin ini hanya mengikat orang Katolik, tetapi saya harus memberitahu ini kepada semua, ya, kepada semua, bahwa ini ada pemahaman seperti ini dalam gereja Katolik. Dosa sakrilegi itu seperti misalnya memukul atau membunuh imam, membunuh. Maka orang Katolik tidak boleh melakukan itu, ya, karena itu termasuk dalam dosa yang berat. Selain itu misalnya penghinaan terhadap gereja, ya, penghinaan terhadap gereja, pembakaran, ya, perusakan, itu juga dosa sakrilegi, dosa melawan kesucian, ya. Dan hal yang paling penting itu adalah merusak dan menghancurkan tempat-tempat yang terberkati. Tempat-tempat yang terberkati itu apa? Termasuk kuburan itu, ya, termasuk kuburan. Itu adalah tempat-tempat yang terberkati. Maka kalau ada orang Katolik yang menghancurkan dan merusak kuburan, dia masuk dalam kategori, ya, dosa sakrilegi, yaitu dosa melawan kesucian. Tempat-tempat yang sudah diberkati, ya. Sehingga berangkat dari pemahaman ini, ya, bahwa itu merupakan dosa melawan kesucian, maka saudara-saudari yang lain yang bukan Kristen seharusnya belajar dari pemahaman seperti ini, ya. Belajar dari hal-hal seperti ini, bahwa kami sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristen punya hak untuk menjaga, ya, untuk menghormati tempat-tempat suci itu, ya. Jadi kalau misalnya kami menjaganya seperti itu, maka saudara-saudari yang lain yang bukan Kristen, ya, harus memahami, harus menghargai apa yang menjadi ungkapan atau ekspresi dari penghayatan iman kekristenan. Ya. Karena jika pemahaman dan pengetahuan Anda yang dipakai untuk memahami kehidupan saya, penghayatan iman saya, maka sampai kapanpun kita tidak pernah akan bisa bertemu sebagai saudara. Ya. Tidak pernah akan bertemu sebagai orang-orang yang saling mencintai. Ya. Jadi kiranya peristiwa di Solo ini, ya, menjadi pembelajaran bagi kita, ya, ke depannya untuk saling mencintai, saling menjaga, ya. Untuk para tokoh agama, ya, dan juga kepada para guru, ya, saya sangat mengharapkan untuk memberikan pengajaran yang benar, untuk memberikan pencerahan yang sifatnya menjawab persoalan-persoalan sosial. Dan mungkin hal yang paling penting itu adalah mari kita konsentrasi dengan iman kita sendiri. Mari kita bergulat dengan iman kita sendiri, ya. Tidak usah mencampuri urusan iman orang lain, tidak perlu. Karena kebanyakan ketika kita berbicara tentang iman orang lain, ya,
maka hal yang kita bicarakan itu pasti itu 99-100% salah, ya. Hingga harapan saya kepada para guru, ya, dan juga kepada tokoh agama untuk berani memberikan pengajaran-pengajaran yang benar, untuk berani memberikan pengajaran-pengajaran yang seharusnya, untuk berani memberikan pengajaran-pengajaran yang ramah, ya, terhadap keberagaman dan pluriformitas, baik itu suku, agama maupun ras. Jika kita terus menjejali anak-anak kita dengan pemahaman yang salah, dengan pemahaman yang keliru, saya tidak tahu nasib bangsa ini ke depannya. Bisa jadi, ya, akan sangat hancur, ya. Bisa jadi akan porak-poranda, dan tentu ini kita tidak harapkan. Kita mau bahwa Indonesia ini harus tetap rukun bersatu, ya, tetap sama. Kita tinggal dalam kemah Indonesia sampai kapanpun. Jangan sampai ada yang mencerai beraikannya.